Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kali ini saya akan mereview atau membedah satu buku inspiratif karya Norman Vincent Peale. Judulnya itu Berpikir Positif. Nah, kalau kita melihat si Norman ini, salah satu penulis inspirasi, dia menulis buku ini adalah pengalaman pribadinya. Dia melibatkan Tuhan dalam dirinya untuk bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, terkadang kita sebagai manusia tidak luput mengedepankan bagaimana proses spiritual kita dalam diri. Ya, kita melibatkan Tuhan, kita selalu berdoa, dan bagaimana dari sisi kita berdoa, lalu kita membuat perencanaan untuk membuat sebuah usaha proses kehidupan ini supaya lebih tertata dengan baik. Nah, dalam buku ini, kalau kita melihat si Norman Vincent Peale ini, salah satu penulis terkenal, dia merubah satu metode perencanaan dalam kehidupan dengan melibatkan Tuhan. Artinya apa? Artinya, apapun yang dilakukan dalam proses kehidupan, tentunya kita harus banyak berdoa. Berdoa dan juga membuat sebuah perencanaan. Jadi, si Norman ini membuat satu perencanaan, dia berpikir positif. Jadi, misalkan dia membuat satu ide untuk membuat bisnis satu perusahaan dengan produk A. Nah, dia sudah pernah melakukan itu, tapi dia akan melihat pangsa pasar gimana. Walaupun di lingkungannya itu banyak perusahaan dengan kompetitor yang menjual produk yang sama, tapi dia yakin, dia berpikir positif, dia yakin dalam diri, dia berdoa kepada Tuhan, dan tentunya untuk apa? Tentunya dia yakin bahwasanya usaha yang dia lakukan itu insya Allah berjalan dengan baik dan menguntungkan banyak orang. Menguntungkan bagi diri dia sendiri dan bisa mempekerjakan banyak orang. Dalam buku ini, kalau kita merujuk, ada salah satu bab di mana bagaimana kita memiliki energi yang konstan. Jadi ada dicontohkan seorang pelempar bola baseball dari liga utama, ya, sekali waktu dia bermain dalam suatu pertandingan, ketika suhu udara di atas 100 derajat Fahrenheit, ia kehilangan berat badan beberapa kilogram akibat pengerahan energi pada siang harinya. Pada suatu tahap di dalam pertandingan, ya, energinya menurun. Metodenya untuk memulihkan kekuatan yang surut cukup unik. Ia hanya mengulangi satu keyakinan, keimanan, percaya pada Tuhan bahwasannya dimanapun, ya, kondisi apapun, dia sudah usaha, dia sudah latihan, tapi yang menolongnya bagaimana eh, Tuhan bersama dengan dia sehingga proses ataupun fase yang dijalani itu bisa terlewati dengan baik. Jadi buku ini tentunya memiliki satu formula bagaimana kita sebagai manusia itu berpikir positif, karena berpikir positif itu adalah sebuah pengaplikasian ya langsung ya aksi dalam diri kita secara praktis, dan bagaimana teknik spiritual untuk mengatasi kekalahan dan memenangkan kepercayaan, keberhasilan, dan juga kesenangan dalam diri. Dan di sini Norman, ya, dia memiliki strategi yang harus digunakan bagaimana menyusun sebuah perencanaan. Jadi perencanaan yang dilakukan itu bukan hanya untuk usaha, tapi bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi dicontohkan di dirinya dulu. Dia mencontohkan dirinya dulu. Nah, teman-teman yang menyaksikan video ini, ya tentunya kita bisa belajar dari Norman. Bagaimana kita merencanakan sesuatu, kita berpikir dengan positif. Janganlah berprasangka buruk dulu kepada orang lain. Terkadang nih, ada orang lain datang memberikan ide, saran, sumbangsi pemikiran ataupun masukan, ya kita bisa memfilternya dulu. Apakah peluang yang diberikan itu bisa menguntungkan buat kita, menambah keuntungan bagi kita, dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya apa? Kita harus berpikir positif terlebih dahulu, dan bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, menurut keyakinan kita, karena apapun kita hidup hari ini, semuanya karena ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ada hal yang menarik lagi ya, kalau kita melihat dari buku ini. Ada kata-kata yang sangat menginspirasi. Jadi, si Norman bilang ini,
Pikiran yang damai menghasilkan kekuatan. Jadi maksudnya gini, pikiran kita yang jernih, pikiran kita yang tenang, terkadang apapun masalah yang kita hadapi, semuanya bisa berjalan dan ada solusi terbaiknya. Terkadang itu tanpa kita sadari, alam bawah sadar kita itu memberikan satu seperti kekuatan. Nah, kekuatan itu dari mana? Kekuatan itu dari Tuhan. Makanya kata Norman, apapun yang kita lakukan dalam fase kehidupan, kita harus melibatkan Tuhan. Kenapa? Karena menurut keyakinan ya, dalam agama apapun tentunya ada namanya usaha, tapi diiringi dengan yang namanya doa. Mudah-mudahan buat teman-teman semua ya, buku ini memiliki formula yang khusus. Saya meyakini lah, saya meyakinin teman-teman pasti senang membaca buku ini ya, karena dari sini saya juga mengambil intisari sebuah proses kehidupan semuanya berawal dari sebuah perencanaan, kekuatan doa karena kita melibatkan Yang Maha Kuasa tentunya supaya kita memiliki kemampuan untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sebagai inspirasi. Tungguin video selanjutnya di channel YouTube saya. Salam literasi. Assalamualaikum.